Akhir-akhir ini hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan China begitu rumit. AS bersedia membantu Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim China. Tetapi di sisi lain Indonesia juga membutuhkan investasi dari China sehingga AS juga runyam menghadapi hal ini. Indonesia memang berada di tengah-tengah kepentingan AS plus sekutu dan China. China memang menaruh investasi besar ke Indonesia, karena Indonesia sendiri memang terbuka dengan segala macam investasi dari negara lain. Maka tak heran Jakarta menerima gelontoran uang dari China untuk memajukan perekonomiannya. Direktur American Studies Center di Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, menjelaskan analisanya terkait hal ini. Menurut Suzy, perdagangan Indonesia dan China sangat besar, mencapai 71,4 miliar dolar per tahun. Sebab inilah Indonesia masih enggan melepaskan China dan berbalik melawannya untuk saat ini. Diketahui pergerakan AS saat ini sedang berusaha keras untuk mendorong Indonesia ke ranah pengaruhnya, tetapi Indonesia juga masih membutuhkan modal dan uang dari China. Tapi Indonesia juga khawatir akan agresivitas Beijing di Laut Natuna Utara, sehingga Jakarta juga menanggapi ancaman di sana dengan serius. Di sisi lain, Indonesia khawatir dengan aktivitas China di Laut Natuna Utara. Menlu AS mengajak Indonesia untuk mengadakan latihan bersama di Natuna jika Indonesia merasa terancam. AS sendiri juga tak membiarkan Indonesia kehilangan Natuna Utara diambil oleh China. Usai kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Indonesia akhir tahun lalu, Washington menyatakan keberpihakannya kepada Jakarta untuk mempertahankan Natuna Utara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Bagi AS, Indonesia adalah jangkar ASEAN yang menegakkan tatanan keseimbangan politik di kawasan ini. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. AS juga akan mengadakan latihan perang dan bantuan militer kepada Indonesia untuk mempertahankan Natuna Utara. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi Beijing di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontraterorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman. Namun siapa sangka sebelum ini AS menganggap sebelah mata Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh New York Times, tanggal 13 Desember tahun 2021 lalu di mana AS malah menganggap Vietnam dan Singapura sebagai mitra utama untuk melawan China di Asia Tenggara. Bahkan pada awal tahun ini Menhan AS Lloyd Austin dan Wakil Presiden Kamala Harris melakukan kunjungan ke Asia Tenggara, tapi malah tak mampir ke Indonesia. AS salah langkah. Awal tahun ini, ketika Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin melakukan perjalanan secara terpisah ke Asia Tenggara, mereka melewatkan Indonesia, dikutip dari New York Times. Karena hal inilah AS dikritik media di dalam negerinya habis-habisan, melupakan peran strategis Indonesia untuk melawan China.